Di balik jas mahal dan gelar direktur, tersembunyi wajah serigala. Ia kira jabatan bisa membeli diam. Tapi satu jeritan kecil mengguncang segalanya dan membuka gerbang kehancuran yang tak bisa ditutup kembali. Di balik jas mahal dan senyum ramah yang selalu ia tebarkan di setiap sudut kantor, tersembunyi sosok asli hartawan. Direktur Utama PT Gria Mulia Properti. Perusahaan yang ia pimpin berkembang pesat, dikenal luas sebagai salah satu pengembang perumahan elit di Jakarta. Tapi sedikit yang tahu, kekuasaan yang ia miliki menjadi alat untuk menekan, memanipulasi, dan merusak harga diri banyak perempuan muda yang bekerja di bawahnya. Bagi publik luar, hartawan adalah pria terhormat. Ia sering muncul di media berbicara tentang integritas bisnis dan pentingnya profesionalisme. Tapi bagi beberapa karyawati yang masih menyimpan trauma, nama hartawan adalah mimpi buruk yang tak ingin diingat lagi. Setiap kali ada karyawati baru yang masuk, terutama yang masih muda dan berpenampilan menarik, hartawan selalu menunjukkan perhatian khusus. Mulai dari sekedar menyapa, langsung di lift, memuji penampilan, hingga memberikan tugas-tugas tambahan yang memaksakan mereka harus lembur di lantai tertinggi, ruangan direktur yang penuh dengan aroma parfum mahal dan kesunyian yang mencekam. Sore itu, kantor mulai sepi. Para staf telah pulang, tapi satu orang dipanggil lewat pesan singkat dari sekretaris. "Mbak Dewi, Pak Direktur minta laporan penutupan minggu ini. Diserahkan langsung ke ruangannya jam 6 malam ya." Dewi, karyawan baru di bagian keuangan, memang dikenal rajin dan cepat belajar. Baru 3 minggu bekerja, ia sudah mampu merapikan banyak laporan yang sebelumnya kacau. Tapi ia belum tahu bahwa malam itu adalah malam pertama dari banyak malam penuh tekanan yang akan ia hadapi. Dengan ragu, Dewi mengetuk ruang direktur. "Masuk," suara bariton hartawan menyambut dari dalam. Ruangan itu remang-remang, hanya lampu meja yang menyala menyoroti wajah hartawan yang sedang duduk santai sambil menyesap kopi. "Silahkan duduk Mbak Dewi," katanya sambil tersenyum. "Saya senang sekali dengan hasil kerja kamu. Bersih, rapi, dan cepat, seperti kamu ya." Dewi hanya tersenyum sopan, mencoba tidak terpancing. Hartawan melanjutkan, "Saya selalu menghargai karyawan yang punya potensi, apalagi perempuan cerdas seperti kamu. Di kantor ini, mereka yang dekat dengan saya biasanya karirnya cepat naik." Tangan hartawan meraih sebuah kotak kecil di meja, lalu menyodorkan ke arah Dewi. "Ini hadiah kecil dari saya, parfum impor, cocok buat perempuan berkelas seperti kamu." Dewi menatap kotak itu, hatinya tak nyaman. Ini bukan interaksi biasa. Instingnya mulai bekerja. Ia menolak harus. "Terima kasih Pak, tapi saya tidak enak menerima barang pribadi." Hartawan tersenyum, tapi tatapan berubah tajam. "Kalau kamu tahu siapa saya, kamu tidak akan menolak hadiah sekecil ini. Tapi tidak apa-apa. Mungkin nanti kamu berubah pikiran." Dewi berpamitan, keluar dari ruangan dengan tangan dingin dan dada sesak. Tapi ia tidak tahu, penolakannya malam itu akan menjadi awal dari siklus tekanan yang sistematis. Dan seperti banyak perempuan sebelum dirinya, ia harus memilih tunduk atau tersingkir. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda bagi Dewi. Ia merasa tatapan orang-orang sedikit berubah. Beberapa rekan wanita terlihat menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan kekhawatiran, tapi tidak ada yang berani berbicara. Saat Dewi hendak pulang, notifikasi muncul di layar laptopnya. "Meeting internal bersama direktur pukul 19.00. Tidak ada penjelasan, hanya dia satu-satunya peserta. Jantung Dewi berdetak kencang. Ia merasa seperti dijebak, tapi tidak bisa menolak. Ia masih karyawan baru, jika menolak bisa dianggap tidak patuh.
Tapi jika datang, ia tak tahu apa yang akan dihadapinya lagi. Jam menunjukkan pukul 6:50. Kantor sudah sepi, beberapa lampu sudah dimatikan. Dengan tangan gemetar, Dewi naik ke lantai atas menuju ruang direktur. Hartawan sudah menunggu, kali ini tak ada laptop atau dokumen di meja. Hanya 2 gelas wine yang sudah dituangkan. Musik instrumental mengalun pelan dari speaker. "Kamu datang juga," ucap hartawan dengan senyum penuh makna. "Saya suka perempuan yang tahu aturan." Dewi berdiri di ambang pintu tidak bergerak. "Mohon maaf Pak, tadi tidak ada agenda tertulis. Saya kira ini terkait laporan." Hartawan menyela. "Laporan? Sudah tidak penting. Saya lebih tertarik berbicara masa depan kamu di kantor ini. Saya bisa bantu kamu naik jabatan supervisor, gaji naik, fasilitas lengkap, tapi tentu saja kamu harus jaga hubungan baik dengan saya." Perkataannya diakhiri dengan senyum yang sangat menjijikkan di mata Dewi. Ia mengerti maksudnya. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Dewi menjawab, "Maaf Pak, saya hanya datang untuk bekerja, bukan untuk yang lain." Tatapan hartawan berubah dingin. Wine di gelasnya diletakkan perlahan. "Kamu masih muda, jangan terlalu idealis. Dunia kerja itu keras. Kalau kamu tolak saya, siapa yang akan lindungi kamu nanti?" ujarnya pelan, tapi menekan. Dewi tak menjawab. Ia hanya duduk sebentar, lalu berkata, "Maaf, saya harus pulang. Ibu saya sedang sakit di rumah." Ia keluar dari ruangan tanpa menoleh, tapi hatinya tahu, keputusannya malam ini akan dibayar mahal, sangat mahal. Hari-hari berikutnya, laporan kerja Dewi mulai dikritik tanpa alasan jelas. Ia dipanggil ke HRD karena kesalahan administrasi kecil. Beberapa tugasnya diambil alih oleh staf lain tanpa pemberitahuan. Bahkan, meja kerjanya dipindah ke sudut sempit tanpa AC. Suasana kerja yang sebelumnya menyenangkan berubah menjadi tekanan psikologis. Setiap hari, tapi Dewi bertahan. Ia tahu, jika ia menyerah, maka ia akan menjadi korban berikutnya dalam daftar panjang perempuan yang dipermainkan oleh hartawan. Namun, yang tidak diketahui hartawan, Dewi mulai diam-diam menyusun rencana. Ia mulai menyimpan semua pesan, merekam semua interaksi, dan perlahan mencari kebenaran dari masa lalu kelam di kantor itu. Karena ia sadar, diam bukan pilihan. Dewi pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, ketakutan, marah, sekaligus keyakinan untuk tidak tinggal diam. Ia duduk di kamar kosannya yang sempit, membuka laptop dan mulai menuliskan semua kejadian yang ia alami, tanggal, jam, bukti pesan, ekspresi wajah hartawan, hingga suasana ruangan, semuanya ia dokumentasikan dengan detail. Pagi harinya, ia mulai menyusun strategi. Ia tahu melawan hartawan seorang diri seperti menantang gunung yang tegak dengan tangan kosong. Tapi ia percaya, pasti ada yang pernah mengalami hal serupa. Ia hanya perlu menemukannya. Dewi mulai bertanya secara halus ke beberapa staf wanita lama. Tapi mayoritas hanya tersenyum pahit dan berkata, "Kalau kamu mau bertahan, jangan lawan atasan." Ada yang malah berbisik, "Jangan ikut campur, nanti kamu yang kena." Namun, pada satu siang saat makan di pantry, seorang staf lama bagian resepsionis, Mbak Rika, menatap Dewi dalam-dalam dan berbisik pelan, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu, coba cari tahu ke mana Maya pergi setelah resign tahun lalu." Dewi mengangguk. Nama itu muncul lagi, Maya. Setelah pulang kantor, ia mulai menelusuri akun media sosial. Ia menemukan akun Maya, tapi semua postingannya tampak sunyi. Tidak ada senyum, tidak ada kebahagiaan, hanya gambar senja, kutipan kesedihan, dan satu foto terakhir, "Terima kasih sudah membuatku merasa paling kotor di dunia ini." Hati Dewi mencolos. Ia mencoba kirim pesan, "Mbak Maya, saya Dewi, karyawan PT Gria Mulia. Maaf jika mengganggu. Saya hanya ingin bicara, saya juga pernah mengalami hal seperti yang Mbak alami.
Tak ada balasan malam itu. Keesokan harinya, pukul 1.17 pagi, HP Dewi berbunyi. Maya menjawab, "Datanglah ke rumah saya, jangan bilang siapa-siapa. Bawa catatan dan hati yang siap mendengar cerita buruk." Pertemuan itu mengubah segalanya. Maya tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, wajahnya sayu, kurus, jauh dari gambaran seorang sekretaris elit yang pernah duduk di belakang direktur. Dengan suara pelan, Maya mulai bercerita. "Aku dulu bangga bekerja di kantor itu, tapi setelah 6 bulan aku mulai merasa seperti mainan. Dia memanggilku ke hotel saat dinas, memaksa minum wine, memegang tanganku, dan ketika aku menolak, dia mengancam akan menyebar foto-foto editan. Aku hancur. Aku resign diam-diam, tapi aku trauma. Setiap laki-laki yang mendekati aku curigai. Aku merasa kotor." Dewi menahan air mata. Maya membuka laci dan mengeluarkan flash disk kecil. "Ini semua pesan dan rekaman suara hartawan. Aku simpan diam-diam dulu. Tapi aku tak berani melawan. Sekarang mungkin kamu bisa menggunakannya." Malam itu, Dewi pulang membawa bukti dan sebuah janji. Ia akan melawan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk Maya, untuk semua yang pernah dirusak oleh kekuasaan cabul seorang bos bernama hartawan. Ia menatap langit malam dari jendela kos dan berbisik, "Kau belum tahu siapa yang kau tekan hartawan, tapi kau akan tahu segera." Pagi itu, kantor terasa seperti medan perang yang tenang. Dewi datang dengan wajah biasa, tapi dalam tasnya tersimpan bom waktu. Flash disk berisi rekaman suara, pesan-pesan cabul, dan foto bukti yang bisa menghancurkan reputasi hartawan. Tapi ia tahu, bukti tanpa strategi hanya akan jadi amunisi yang gagal meledak. Langkah pertamanya menghubungi LSM, Pelindungan Perempuan. Ia menjelaskan kasusnya dengan hati-hati dan memberikan semua bukti awal yang dimiliki. Respon mereka mengejutkan Dewi. "Kamu bukan satu-satunya yang melapor tentang Pak Hartawan. Kami sudah mencurigainya sejak 2 tahun lalu, tapi tidak ada korban yang cukup berani membawa bukti dan bersaksi secara hukum. Kalau kamu siap, kami akan berdiri bersamamu." Dewi menangis diam-diam, akhirnya suara kecilnya punya gaung. Langkah kedua, mengunci bukti lebih banyak. Selama 2 minggu berikutnya, Dewi menjalani hari-hari seperti mata-mata. Ia memasang aplikasi perekam suara otomatis di ponselnya, mencatat setiap interaksi dengan hartawan, dan bahkan berpura-pura melembut agar si bos cabul kembali mengirimkan pesan-pesan menjijikkan. Semua itu ia tangkap, simpan, dan backup ke cloud. Ia juga mulai mewawancarai beberapa staf wanita secara pribadi dengan teknik pelan dan tanpa tekanan. Dari situ ia menemukan Leni, staf gudang yang dulu sempat dikirimi foto tak senonoh dari nomor tak dikenal yang ternyata milik hartawan. Siska, bagian admin legal yang sempat dipaksa ikut dinas, mendadak keluar kota dan pulang dalam kondisi menangis. Ratna, mantan OB yang sempat diberi uang 2 juta agar diam saja. Semuanya merasa trauma, semuanya takut, tapi dengan keberanian Dewi, perlahan mereka mulai bersatu. Langkah ketiga, laporan resmi ke polisi. Bersama pengacara dari LSM, Dewi resmi melaporkan ke unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Di kepolisian, bukti-bukti lengkap diberikan, rekaman pesan WhatsApp, saksi-saksi, bahkan bukti transfer dana mencurigakan dari rekening perusahaan. Polisi menerima laporan itu dan mulai melakukan penyelidikan, tapi Dewi tahu hartawan bukan orang biasa. Ia punya koneksi, ia pasti akan melawan. Dan benar saja, teror dimulai. Beberapa hari setelah laporan itu masuk, akun kerja email Dewi diblokir sepihak. Ia dimutasi ke cabang luar kota tanpa pemberitahuan, bahkan kosannya didatangi 2 pria asing yang berpura-pura sebagai kurir paket. Padahal mereka mengintimidasi secara verbal. Namun Dewi tidak goyah. Ia tahu ini hanya panik dari pihak lawan.
Ia kembali ke kantor pusat bersama kuasa hukumnya dan mengajukan protes resmi ke HRD dan Dewan Komisaris. Di saat bersamaan, salah satu rekaman suara Hertawan yang paling vulgar tersebar di media sosial. Bocor dari pihak LSM, klip berdurasi 15 detik itu mendengarkan suara Hartawan menawarkan promosi kepada Dewi sambil menyebutkan syarat tidur bareng. Media mulai meliput, kantor jadi heboh. Rapat darurat dari wajah asli Hartawan, Dewan Komisaris menggelar rapat darurat. Hartawan hadir dengan wajah tegang, diampit 2 pengacara. Ia menyangkal semua tuduhan. Itu fitnah, itu rekaman editan. Saya dijebak oleh karyawan yang tidak loyal. Namun, saat Dewi maju dengan tenang dan mengajukan 12 bukti digital yang diverifikasi oleh ahli forensik digital, ruangan menjadi hening. Para komisaris saling pandang, salah satu dari mereka berkata, "Pak Hartawan, untuk sementara waktu Anda kami nonaktifkan dari jabatan." Sambil menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Hartawan menatap Dewi dengan amarah yang tertahan, tapi Dewi tidak takut lagi, karena yang ia bawa bukan dendam, tapi keberanian yang selama ini dikubur dalam diam. Semenjak rekaman suara Hartawan tersebar, situasi berubah drastis. Kantor yang tadinya menjadi tempat rahasia yang rapi tersimpan, kini berubah menjadi medan sorotan publik. Awak media berdatangan, para wartawan berdiri di depan gerbang PT Gria Mulia setiap hari, bertanya kepada siapapun yang keluar masuk. Di Twitter dan TikTok, cuplikan rekaman viral itu disandingkan dengan foto-foto Hartawan saat jadi pembicara seminar bertema etika dalam dunia kerja. Komentar pedas netizen membanjiri media sosial. Etika, hahaha. Etika dari lubang mana, Pak? Ini bukti kekuasaan bisa membutakan rasa malu. Perempuan bukan alat karir, Pak. Karma is coming. Dewi menjadi simbol perlawanan. Meski awalnya hanya ingin diam dan mencari keadilan pribadi, nama Dewi justru semakin dikenal. Banyak aktivis, tokoh hukum, dan publik figur memberikan dukungan terbuka padanya. Ia diundang ke acara TV dan tanpa ragu ia berbicara, "Saya bukan korban pertama, tapi saya berjanji saya akan jadi korban terakhir dari Pak Hartawan." Sementara itu, LSM yang mendampingi Dewi secara resmi membuka jalur pengaduan nasional. Dalam 3 hari saja, ada 11 pengaduan lain yang masuk dari perempuan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama. Mayoritas memiliki pola serupa, pelecehan verbal, rayuan licik, intimidasi halus, hingga pemecatan sepihak. Hartawan berusaha menyelamatkan diri. Ia menyewa tim hukum mahal, menyebarkan pernyataan resmi bahwa ia difitnah oleh karyawan yang dendam karena tak dipromosikan. Ia bahkan menuntut balik Dewi atas pencemaran nama baik. Namun publik tidak bodoh. Terlalu banyak bukti, terlalu banyak pola berulang, dan terlalu banyak korban yang mulai berani bersuara. Salah satu korban yang akhirnya muncul ke permukaan adalah Siska, staf legal yang sebelumnya bungkam. Dalam wawancara, Siska berkata, "Saya disuruh ikut dinas keluar kota. Saat saya menolak masuk ke kamar hotelnya, saya dipindahkan ke cabang terpencil dan diberi surat peringatan. Saya diam dulu karena takut, tapi kalau Dewi bisa berdiri, saya juga bisa." Setelah penyelidikan intensif dalam 2 minggu, polisi menetapkan Hartawan sebagai tersangka atas tuduhan pelecehan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan dugaan penggelapan dana untuk membiayai operasi diam-diamnya. Kantor digerebek, beberapa komputer disita, HRD diminta keterangan, banyak data yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka, termasuk adanya rekening khusus yang digunakan Hartawan untuk mentransfer dana kepada beberapa korban. Hartawan akhirnya ditangkap. Video penangkapannya tersebar. Pria yang dulu penuh wibawa itu digiring keluar kantor dengan tangan diborgol.
mengenakan masker, dan dikelilingi petugas berseragam. Netizen bersorak, media menulis besar-besar, "Bos cabul resmi ditahan, perempuan tak lagi diam." Waktu terasa sangat lambat. Di balik jeruji besi, hari-hari hartawan kini diwarnai dengan kesunyian dan penyesalan yang tak pernah berhenti menggigit pikirannya. Dulu ia punya 2 ponsel mewah, kini ia hanya punya sepasang sendal penjara. Dulu setiap makan siang penuh pilihan, kini ia makan nasi dingin dengan sayur bening hambar. Dulu ia disanjung, kini semua memandangnya jijik. Setiap malam ia berbaring di ban besi, menatap langit-langit sel yang berdebu. Di dalam pikirannya, wajah-wajah perempuan yang pernah ia tekan, ia permainkan, dan ia rusak muncul bergantian. Wajah Dewi yang berani, wajah Maya yang hancur, Siska yang terluka, semua menjadi bayangan yang tidak bisa ia hapus, seolah menjadi penjaga neraka pribadinya. 3 bulan setelah ditahan, hartawan mulai mengalami gangguan tidur dan tekanan darah tinggi. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit penjara karena muntah darah akibat lambungnya yang pecah, namun dokter mengatakan, kondisi ini bukan hanya fisik. Stres berkepanjangan bisa menghancurkan sistem tubuh. Setiap kali ia mendengar tawa narapidana lain, hartawan merasa itu seperti ejekan dan takdir. Ia mulai takut tidur karena setiap malam mimpinya dipenuhi tangisan. Dalam satu mimpi yang ia ceritakan kepada perawat penjara, ia melihat dirinya dikejar ratusan perempuan berwajah kabur sambil berkata, "Kenapa kamu hancurkan kami? Kenapa?" Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh punggung. Kunjungan yang tak pernah datang. Di minggu ke-15 ia mulai berharap ada keluarganya datang menjenguk. Tapi hari-hari berlalu. Tanpa satupun kabar, sang istri telah menggugat cerai secara sah. Anak laki-lakinya memblokir semua akses komunikasi, adik dan saudaranya enggan dikaitkan dengan namanya. Ia mencoba menulis surat, tapi semua suratnya dikembalikan tanpa balasan. Dulu aku menganggap semua orang bisa dibeli dengan hadiah. Sekarang bahkan doa pun tak sudi dikirimkan untukku. Di luar penjara, nama hartawan hilang dari pemberitaan. Orang-orang sudah punya isu baru. Media berhenti meliput, perusahaan telah dijual, rumah mewahnya disita, dan semua properti pribadinya dilelang. Ia bukan siapa-siapa lagi. Dan justru dalam kesepian itulah azab sejati mulai bekerja. 3 tahun berlalu di ruang seminar nasional bertajuk Lingkungan Kerja yang Aman untuk Semua. Dewi berdiri di depan ratusan peserta mahasiswa, HR perusahaan, aktivis, bahkan penjabat kementerian. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, wajah tenang, dan suara penuh keyakinan. Saya tidak datang ke sini sebagai pahlawan. Saya datang sebagai saksi bahwa kejahatan bisa tumbuh subur karena 2 hal, diamnya korban dan cueknya lingkungan. Saya pernah jadi korban, tapi saya memilih tidak jadi penonton dalam cerita saya sendiri. Jangan takut bersuara, meski suaramu bergetar. Aku tidak takut pada neraka akhirat. Aku sudah masuk neraka sejak dunia tak lagi mengingatku sebagai manusia. Penutup dari Dewi di akhir bukunya. Dewi menulis kalimat yang menjadi akhir cerita ini, dan juga pesan abadi untuk dunia. Kadang kegelapan paling pekat bukan dari malam hari, tapi di kantor, di ruang rapat, di balik dasi dan senyum ramah. Dan kadang cahaya muncul bukan dari lampu, tapi dari satu perempuan yang berani berkata, "Saya tidak akan diam lagi." Azab tidak selalu berupa bencana fisik, kadang penyesalan adalah neraka paling nyata. Perempuan punya hak atas martabatnya, dan tak ada jabatan yang berhak merampasnya.